dari Hidayati Singosari Malang, Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, apa benar memilih pemimpin yang zalim itu termasuk dosa? Dan jika pemimpin itu tidak adil, semua pendukungnya juga berdosa. Ini terlalu melebar, ya. Jawaban saya ini takut nanti diarahkan ke barat dan ke timur. Kita sudah konsekuen dengan dakwah kita, dakwah guru mulai kita Syekh Habib Umar, tidak ikut-ikutan dalam politik praktis. Ini zaman-zaman fitnah ala kulli hal. Ketika saya lihat ada yang menurut saya orang baik, maka saya memilih. Karena pilihan saya tanggung jawabkan di hadapan Allah. Tapi ketika saya nggak percaya sama yang ada, maka saya tidak akan memilih. Milih siapa? Nggak ada yang saya percaya, gitu loh. Nggak ada yang saya percaya dia akan baik, maka saya nggak mau resiko ikut milih. Maka terserah Anda sekarang, gitu loh. Ada yang Anda anggap baik, nggak ikut-ikutan orang Anda tahu dia baik, pilih. Ketika Anda tidak tahu katanya, maka Anda bisa berpikir, gitu. Karena pilihan Anda akan ditanggungjawabkan. Loh kalau nggak milih tanggung jawab apa? Udah milih kok, apa yang mau tanggung jawab, gitu loh. Ada orang itu kita ini takut-takuti. Kalau nggak milih itu dosa, harus milih. Fardun ala nasi imamun yunsibu, kata Syekh Zubat. Kalau ini orang nggak paham. Fardun ala nasi imamun yunsibu, wajib atas seseorang memilih suatu pemimpin. Itu kalau nggak ada pemimpin, Mas. Kalau nggak ada pemimpin ya kacau dunia ini. Nggak ada presiden satu daerah, kacau. Harus ada. Nggak boleh nggak ada. Siapapun dia. Tapi kalau sudah ada pemimpin, mau apa lagi? Umpamanya, kalau Ustadz Amin tidak milih, tidak ada presiden, pasti ada kan? Pasti ada. Yang milih udah banyak, gitu loh. Ini pandangan kita, ya, pandangan kita. Seseorang tidak wajib memilih pemimpin jika dia tidak meyakini kebaikan pemimpin itu. Maka apa yang dikatakan Syekh Zubat itu bagi kalau tidak ada pemimpin, gitu. Jangan orang itu dibodohi dengan mantik Anda, gitu. Silakan Anda pilih yang Anda mau, gitu loh. Tapi jangan Anda menyalahkan orang yang tidak mau memilih karena dia anggap nggak ada yang baik, atau dia nggak yakin yang ada ini akan berbuat baik. Dia takut resiko, dia takut kecewa, dia takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia milih, enggak wes saya enggak mau milih. Tapi dia enggak komen, enggak mencaci, enggak menyalahkan siapapun. Anda meyakini kalau ini pasti baik, yakin? Silakan, fadhol. Yang milih Anda, yang tanggung jawab di hari kiamat Anda. Anda mengajak orang, pikir dulu. Ini kalau ini bicara kacamata agama, ya, kacamata agama, kacamata politik ini salah. Orang kalau kacamata politik dia segala cara untuk menjadikan pemimpin dia, bahkan yang menjadi tim suksesnya seseorang, maka dia akan menutupi kesalahannya. Orang yang akan dia sukseskan itu sudah otomatis nggak bisa dipungkiri lagi, dan dia akan membesar-besarkan kebaikan orang itu, bahkan kalau bisa menghada-ngada kebaikan yang ada, karena udah bukan kacamata agama, kacamatanya politik harus sukses. Nah, tapi kalau kita ditanya, kita pakai kacamata agama, maka
Taqwallah al-wara asas hadid, berhati-hati adalah pondasi agama ini. Ketika Anda yakin ada pemimpin yang Anda pastikan akan menjadi baik, silahkan. Tapi ketika tidak Anda yakini, maka Anda lebih baik mencari aman, tidak tanggung jawab siapapun yang jadi, dan Anda tidak bersalah dalam hal itu. Yang penting jangan ikut komentar, komentari siapapun. Bagi yang memilih atau bagi tim sukses, kita kecewa Ustaz ya dengan yang ada ini. Kok satu sama lain menjatuhkan calon yang lain gitu loh. Ini bukan yang kita inginkan, bukan masyarakat inginkan. Masyarakat menginginkan apa yang akan Anda lakukan jika menjadi pemimpin di Indonesia ini. Itu yang kita inginkan. Bukan Anda menyalahkan orang, bukan saling hujat gitu. Sehingga kita lihat pemimpin kita akan seperti ini, gitu loh. Akhlaknya seperti ini, mentalnya seperti ini. Itu yang kita sayangkan ya. Kenapa kok semacam ini? Maka hendaknya setiap orang memberikan kepada masyarakat program yang akan dia lakukan, niat yang akan dia lakukan, bukan mengejek calon yang lain, menjatuhkan calon yang lain, sehingga apa yang terjadi? Adawah, permusuhan yang terjadi, perdebatan yang membuahkan permusuhan. Ini tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Betul. Siapapun yang jadi, kita ingin makmur, kita ingin damai, kita ingin sejuk, kita ingin hidup saling cinta, saling sayang. Siapapun yang jadi itu presiden kita, itu pemimpin kita. Nah, kalau seperti ini akan membuahkan permusuhan. Okelah di atas mereka akan berpelukan setelah ini seperti apa yang terjadi. Tapi yang di bawah ini sudah kurang dewasa sebagian masyarakat kita dalam berpolitik, sehingga timbul permusuhan, timbul kebencian. Ini akan berlarut-larut dan itu sudah terjadi. Maka masukan kita, keinginan kita bagi para pemimpin kita, ayo tampakkan kepada masyarakat kita kedewasaan Anda, kecerdasan Anda, kebaikan Anda, akhlak Anda. Ciptakan setiap Anda kedamaian di negeri ini. Kita inginkan saling muji, saling memberi spirit gitu loh. Yang satu, saya salut dengan kerjanya ini, saya salut dengan pandangan ini. Indah kan gitu. Setiap calon memuji yang lain setelah dia memberikan apa yang dia inginkan, apa yang akan dia lakukan, visi dan misinya, kemudian memuji temannya, teman dia, saudara dia gitu loh. Yang satu juga seperti itu, memberikan visi dan misi, memuji visi misi temannya, saudaranya. Indah, ini yang dibutuhkan masyarakat kita. Nabi al-Huda. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Mahdhar, Jumat 12 Januari 2024 melaporkan kepada semua donatur dan pemirsa TV Al-Wafa Tarif perkembangan Masjid Awabin yang kita bangun bersama. Sekarang saya ada di lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah, proses pelapon sudah mulai digarap dan sudah mulai dipasang kabel-kabel untuk listrik dan kabel untuk sound system. Hampir selesai. Lantai 3 mudah-mudahan sesuai rencana kita Ramadan bisa kita tempati untuk kegiatan daurah Ramadan. Kita menuju ke lantai 2. Sebelum kita laporkan untuk lantai atas, kita buat dek aula di lantai 4 untuk kegiatan santri dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kita menuju
lantai 2 alhamdulillah besi. Untuk pelapon galvalum udah semuanya udah selesai dipasang. Insyaallah 1 minggu ini diagendakan plafon lantai 3 dan lantai 2 sudah finishing. Tinggal proses untuk granit dan finishing pintu dan jendela masjid. Untuk pintu udah proses pembuatan, insyaallah dalam waktu sebulan semua udah siap dipasang. Lantai 4 sengaja kita buat untuk dek, sehingga untuk pengedekan lantai atas kita menggunakan K400 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan santri dan acara-acara. Bisa kita lihat dari lantai 4 ini Pondok Pesantren Nurul Iman, dan dimulai pembuatan tol karena pondok kita berdekatan dengan tol Surabaya Banyuwangi. Sekarang kita menuju ke lantai dasar, lantai yang kita namakan dengan aula. Kita sengaja tidak kita wakafkan masjid, kita buat aula karena rencana kita buat kegiatan pertemuan dan acara-acara perempuan, sehingga bisa menampung semua perempuan di lantai dasar ini. Alhamdulillah kusen-kusen pilar pintu sudah terpasang, tinggal nanti proses pelapon. Kita sengaja kita efekkan pelapon lantai bawah karena kita konsentrasi di lantai 2 dan lantai 3 untuk masjid, untuk kita mulai kegiatan di bulan Ramadan insyaallah. Terima kasih. Proses ke depan ini kita selesaikan pelapon dan kita proses granit. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya, semua donatur, simpatisan. Dan kami mengajak dalam rekaman kali ini, mengajak untuk monggo kita selesaikan masjid ini. Anda bisa menyumbangkan uang Anda atas nama Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal atau yang masih hidup, keluarga Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan untuk masjid ini benar-benar Anda syukuri di dunia, tambah berkah di barzah, menjadi kebun surga di akhirat, dibangunkan istana seperti janji Nabi SAW. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ulama mengatakan ikut membangun masjid juga. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jasama ini membuahkan hasil. Masjid yang diberi nama guru mulia dengan Masjid Awabin oleh Sayyidi Habib Umar, sesuai namanya, Awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Belajar mengajar di sini, majlis di sini, iktikaf di sini, daurah pesantren kilat di sini. Bisa kita bayangkan berapa banyak manfaat berkah salat, haji Quran, zikir. Ya Allah kabulkan, sukseskan, terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.